Video aku live ini spesial aku buat untuk satu catatan gitu ya, catatan diary. Hidup itu ikhlas itu ceritaku kayak gitu ya. Jadi hidup aku menurut aku itu di era yang seperti ini ya, orang pada saling berambisi untuk mengumpulkan materi sebanyak-banyak. Bahkan kemarin ada yang posting seperti ini ya. Ada satu kiai itu bilang seperti ini ya, orang hidup itu harus mencari uang sebanyak-banyaknya kayak gitu ya, karena kalau punya uang itu manusia akan bisa berguna untuk orang lain kayak gitu ya. Terus kalau kita hidup miskin itu tidak bisa membantu orang lain kayak gitu ya. Jadi aku kayaknya itu kurang setuju banget dengan pemikiran seperti itu ya. Jadi sejak zaman dahulu itu tokoh agama kita itu mengajarkan bahwa hidup itu jangan mengumpulkan uang untuk kepentingan diri sendiri kayak gitu ya. Tapi alangkah baiknya itu untuk kebutuhan juga untuk bekal kita di akhirat kelak kayak gitu ya. Jadi hidup itu menurut aku itu adalah carilah materi sewajarnya. Terus carilah kehidupan di akhirat juga. Kita itu wajib mengumpulkan kehidupan di akhirat juga. Contohnya seperti ini ya. Pada agama yang aku pakai ini ya, aku tidak menyebutkan jenisnya, agama yang aku pakai ini, tentu kalian tahulah aku ini agamanya apa. Itu diajarkan kalau kita hidup itu bukan untuk hanya mengumpulkan harta. Karena kalau kita memahami ajaran kita gitu, ajaran yang aku peluk ini, mereka tidak mengajarkan kita untuk menumpuk-numpuk. Jadi selagi kita bekerja, kita ada itu, sebagian itu harus dikasihkan untuk bekal hidup kita itu di akhirat kelak kayak gitu. Jadi kalau berarti salah satu tanda orang yang tidak menghayati agamanya misalnya seperti ini kalau masih menumpuk harta berarti dia itu tidak menghayati agamanya kayak gitu ya. Meskipun dia agamanya sama, tapi kalau dia itu masih menumpuk-numpuk berarti tidak menghayati. Dan ada satu penjelasan, mereka itu bilang katanya orang miskin tidak bisa membantu orang lain, tidak ada manfaatnya untuk orang lain, tidak ada yang disumbangkan. Kenapa ada manusia sepicik itu gitu ya, bilang seperti itu, orang miskin tidak ada gunanya. Kita kembali lagi ya, apakah zaman dahulu itu kayak yang pernah mensiarkan agama itu mereka itu orang yang kaya-kaya? Tidak, mereka semua itu sebagian besar adalah orang yang miskin. Mereka membantu dengan mengajarkan siar kebaikan. Itu adalah juga sebuah pahalanya yang besar ya. Jadi kalau semua hal itu dinilai dengan materi itu kayaknya terlalu gimana ya, tidak realistis kayak gitu ya. Karena orang yang miskin itu kadangkala itu karena mereka itu tidak mau hidupnya kaya, makanya mereka itu bertahan dengan kemiskinannya karena memikirkan hari pada akhirat pembalasannya. Semakin banyak yang dikumpulkan, semakin banyak hitungan yang akan dipertanyakan pada akhirat kelak nanti. Salah satu contoh seperti ini ya, aku kayak ada semangat gitu ya ngomong seperti ini ya. Banyak sekali contohnya itu ya, TKW yang di luar negeri itu ya, mereka usianya sudah 30 ke atas, juga belum menikah, belum menemukan pasangan. Setelah itu mereka itu masih ingin terus, aku sudah punya kebun misalnya, rumah juga sudah, tapi suami yang belum kayak gitu ya. Mereka seperti itu. Oh iya, aku ada lagi mobil yang belum gitu ya. Kalau kalian semisal usianya 30 ke atas ya, kalian di Hongkong itu ya, kalian betah di sana. Terus untuk apa kalian mengumpulkan materi itu? Untuk diri kalian sendiri waktu tua. Orang kalau sudah tua itu sudah tidak ingat apa-apa. Jadi untuk apa ditumpuk-tumpuk kayak gitu? Semisal kalian itu sudah, ini contohnya ya, sudah usianya itu 60 70, sudah mulai pikir, kalian sudah gak ingat loh itu apa yang kalian punya, kalian itu butuhnya apa, sehari itu harusnya apa, bahkan makan sehari berapa kali pun kalian sudah tidak ingat. Jadi untuk apa? Jadi di sini aku mau share itu, kalau kalian usianya sudah 30 ke atas, baik laki-laki atau perempuan, menikahlah. Siapapun pasangan kalian itu tidak penting, karena pasangan sejati itu tidak ada. Adanya itu adalah belahan hati kalian.
Jadi misalnya kalau kalian tuh punya anak, intinya seperti itu ya. Dengan kalian punya anak, kalian bisa mewariskan apa yang kalian miliki, usaha kerja keras kalian. Kalian punya ibadah untuk membesarkan anak. Jadi kalian bekerja di sana itu ada ibadahnya kayak gitu ya. Contohnya saya ya. Saya ini statusnya memang janda ya. Jadi saya pernah menikah. Kenapa saya gagal menikah? Di sini akan aku kasih sedikit saja gambarannya ya. Jadi laki-laki itu terkadang dia itu tidak bekerja, tidak setiap hari bekerja, tapi dia ingin dirajakan, maksudnya dia itu apa saja ingin dilayani, mulai dari setiap harinya, kebutuhan dia, sifat-sifat dia itu semuanya harus diutamakan kayak gitu ya, dan tidak menengok inspirasi atau masukan-masukan dari pasangannya. Bekerjanya juga tidak stabil, ngasih nafkahnya juga stabil, tapi emosinya itu yang selalu ingin diutamakan kayak itu. Jadi tidak ada kecocokan dalam hubungan ini. Dan ada lagi ya, karena sistem di sini itu kebanyakan ya laki-laki itu mau dia itu punya atau nggak punya, dia itu punya agama atau mungkin dia itu tidak melakukan kewajiban agama, mintanya itu di nomor satu kan. Dan ada satu malah ada yang begini loh, ngomong begini, seperti contohnya adalah Firngon ya. Firngon itu saja loh punya istri Asia. Asia lo nurut sama Firngon. Apa? Dari mana kata itu berasal ya? Emang ada ya ceritanya ya, Asia istrinya Firngon itu nurut sama si Firngon? Gak ada ceritanya. Jadi ada sebagian orang itu bilang katanya Asia yang muslim saja itu nurut, patuh dan tunduk sama si Firngon. Padahal tidak ada ceritanya seperti itu. Ceritanya itu adalah karena Asia itu adalah diancam orang tuanya akan disakiti, makanya dia mau menikah dengan Firngon. Tapi dalam garis besar dia itu tidak tersentuh sama sekali. Karena Tuhannya Asia itu adalah menyelamatkan dia dengan mengirimkan pasangan yang menyerupai dia itu adalah untuk melayani si Firngon. Dan pada akhirnya pun Asia itu juga dibunuh sama si Firngon. Jadi tidak ada cerita, jangan dibolak-balikkan sejarah faktanya kalau si Asia itu istrinya Firngon itu patuh sama si Firngon, tidak ada. Jadi Asia itu selalu berdoa untuk dibangunkan rumah yang indah di surga kelak karena dia itu sudah taat kepada Tuhannya, seperti itu ya. Terus ada lagi ya seperti itu, kalau di sini tuh diajarkan, ditanamkan kalau seburuk apapun, contohnya Firngon aja ya, punya istrinya itu harus harus solekah gitu, harus nurut kayak gitu, padahal Firngon itu meminta si Asia itu adalah untuk menyembah dia, tapi si Asia kan tidak mau kayak gitu ya. Terus ada lagi tentang mitos, misalnya seperti ini ya. Katanya kalau misalnya seorang wanita gitu ya, ibunya sakit atau bapaknya sakit, dia sedang di luar pulau kayak gitu ya. Di luar pulau itu dia dikabari kalau ibunya itu sakit, sedang suaminya itu tidak ada di rumah. Kalian harus menunggu suami pulang atau apa kayak gitu. Aku kalau tidak diizinkan suami itu ya, aku tidak bisa pulang. Emang seperti itu ya? Kalau menurut aku ya ini bukan seperti itu ya. Jadi sekarang itu semuanya di era digital. Kita kalau zaman dahulu mungkin karena tidak ada handphone, tidak ada internet, tidak ada era komunikasi yang lancar, makanya dibuat di sistem itu. Jadi menyesuaikan zamannya ya. Kalau zaman dulu, kalau ceritanya itu ada yang itu orang tuanya sakit, dia tidak bisa menjenguknya. Kalau zaman sekarang kalian masih mau menerapkan seperti itu? Apakah kalian berpikir kalau pada suatu ketika kalian itu juga menjadi orang tua, kalian butuh dirawat oleh anak kalian kayak gitu ya. Jadi menurut aku ya, pemikiran aku di sini ya, kalau semisalnya si istri itu ada di luar pulau, dikabari misalnya orang tuanya itu di Jawa sakit, dia sudah menerima kabar itu, dia diminta untuk pulang untuk merawat atau menjenguk orang tuanya sebentar, sedang suaminya itu tidak mengizinkan atau suaminya itu tidak tahu karena dia itu jauh, dan itu sebenarnya bisa dihubungi, bisa ditanyakan, bukan tidak bisa ditanyakan, atau mungkin si istrinya itu bisa langsung ke sana mencari suaminya untuk berbicara langsung, ini orang tuaku di Jawa sedang sakit. Terus misalnya suaminya itu tidak mengizinkan, kalian masih patuh sama suaminya itu, suami kalian itu masih patuh ya? Kenapa ya? Alasannya apa ya? Jadi begini ya, kalau suami kalian itu tidak paham, berarti dia itu tidak bisa berbakti kepada orang tuamu. Jadi kalian mau menyalahkan orang tua karena si suami itu tidak mengizinkan kalian pulang untuk menjenguk orang tua, terus kalian nurut gitu. Kalian tidak berpikir kembali, aku suatu ketika juga menjadi orang tua. Kalau aku membutuhkan anakku, aku ingin anakku itu datang ke aku, mau membantu aku, merawat aku. Jadi kita berpikir balik ya.
kalau kita memang diberkahi, suami kita itu memang tahu ajaran, tahu bagaimana orang hidup harus itu orang tuanya loh, itu mertua loh, kok tidak mengizinkan? Alasannya di mana? Kalau dia tidak mengizinkan, itu kita patut bertanya ya, apa itu, sikap suami itu seperti apa, sifatnya, tingkah lakunya, adabnya itu seperti apa. Kalau pada orang tua saja tidak bisa menghormati, apakah itu pantas disebut suami yang baik? Kita berpikir balik ya, kayak gitu ya. Jadi kita itu berkembang menurut zamannya ya. Kalau zaman sekarang itu sudah era digital, sudah era telepon menelpon, memberi kabar itu sudah biasa. Jadi untuk sekarang itu sebaiknya itu kita menyesuaikan zaman saja. Jadi kita kalau apa itu, kalau ada kabar seperti itu, kita menjenguk orang tua ya menjenguk orang tua saja, apapun alasannya. Apalagi kalau kita sudah izin tapi tidak dikasih izin, itu namanya suaminya tidak pengertian gitu ke itunya. Misalnya suatu ketika ya, dia itu kan juga tua ya, kalau misalnya menghubungi anaknya, anakku pulanglah ke sini, ibu membutuhkanmu, tolong dirawat, ibu ini sudah tua, kalian tidak datang, kalian tidak bisa menjelaskan kepada suami kalian, itu berarti kalian yang salah pilih suami, bukan kesalahan orang tua kalian kayak gitu. Jadi sama saja dengan posisi saya seperti ini ya. Contohnya dulu itu aku itu punya orang tua loh. Orang tuaku itu sakit kayak gitu ya. Aku terkadang bicara sama si mantan gitu ya. Tolong bantu aku untuk melihat, karena aku jualan online kayak gitu ya. Misalnya waktu itu di rumah gitu ya. Dia datang ke rumah, dia lagi maksudnya lagi libur kerja, dia main ke rumah kayak gitu, di rumahku, karena rumah dia itu ada di seberang desa kayak gitu. Aku bilang ke dia, kamu itu kalau aku lagi melayani jualan online itu, kamu tolong ibu aku itu dijaga, dirawat, maksudnya itu dilihat, karena ibu aku itu pikun kan, orang pikun itu bisa kemana-mana, keluyuran kemana-mana. Tolong diperhatikan, dilihat saja, kamu nggak perlu ngapa-ngapain kok, kamu nggak perlu menceboki dia, nggak perlu menyuapi dia makan, cukup dilihat saja. Kalian tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia itu hanya sembunyi di kamar mainan HP loh. Ibu aku itu pikun loh, dia itu tidak tahu. Dan dia keluar pun dia itu tidak tahu loh. Padahal sudah aku wanti-wanti, tolong diperhatikan ibu aku. Karena kalau ada tamu yang ke rumah aku itu, otomatis pagarnya itu terbuka. Pagarnya itu tidak terkunci. Dan ibu aku bisa keluar. Dan masalah-masalah seperti ini menjadi banyak sekali menjadi kericuan dulu waktu rumah tanggaku ya. Salah satu contoh seperti itu ya. Terus ada salah satu contoh lagi adalah mesin cuci ya. Contohnya seperti ini. Kan namanya manusia itu kadang sehat, kadang juga bisa sakit ya. Dia itu pengennya saya itu mencuci semuanya full baju itu pakai tangan, karena dia bilang apa? Kalian ngerti nggak? Kamu itu mencuci bajunya itu pakai tangan saja, biar kamu itu bisa ada tenaga keluar, biar badanmu nggak gendut kayak seperti itu. Jadi apa hubungannya badan gendut dengan pekerjaan seperti itu? Jadi saya itu mengkondisikan keadaan diri saja. Saya usianya sudah 40 lebih ya. Sudah sewajarnya saya dulu bertahun-tahun di luar negeri. Kalau di masa saya yang menjemput masa senja ini untuk beristirahat, saya tidak mau terlalu keras dalam bekerja. Ada mesin cuci kok, kenapa tidak melakukan tidak menggunakan mesin cuci? Kan ada mesin cuci. Itu pun jadi permasalahan pada pasangan saya dulu. Terus ada lagi adalah membuat pintu ya. Jadi rumah saya itu pintunya itu kalau tembus ke belakang itu ada kayak bentuk letter L gitu. Jadi ke belakang, di sampingnya, tembus ke depan itu di sebelah kanan rumah saya itu ada pintu kayak gitu. Saya ngomong sama dia, ini pintunya itu harus di pintu mati, maksudnya harus di pintu yang tidak bisa dibuka lagi. Kenapa saya meminta dia untuk membuatkan? Dia itu tukang ya, pekerjaan dia itu tukang. Kenapa aku meminta dia itu membuat pintu mati? Karena apa? Biar tidak bisa dibuka lagi sama ibu aku, dan biar kalau pagar yang sebelah rumah utama itu tertutup, terkunci, dia tidak bisa lagi keluar dari pintu samping. Kalau pintunya tidak tertutup pati, maksudnya tidak tertutup terkunci, sudah tidak bisa dibuka. Jadi pintu yang sudah pati tidak bisa dibuka lagi, karena kalau bisa dibuka lagi, ibu saya pun akan robos keluar dan dia akan pergi ke jalan-jalan, dan itu susah sekali nyarinya. Aku pernah menyarinya itu sampai jauh, mungkin ada 3 km aku juga pernah, itu karena dia itu menyerobot keluar. Itu pun dia tidak paham loh. Gimana ya, aku juga heran saja, kamu kok mendengarkan orang lain ya? Kadang aku tuh suka ngomong itu pada mantan, kok kamu tidak mendengarkan aku ya, kayak gitu ya. Padahal ini hanya perkara simpel loh. Kamu tidak paham apa yang aku jelaskan. Kenapa kamu tidak mencoba memahami aku? Kenapa? Ini hanya masalah pintu ya.
betapa bermanfaatnya kalau pintu di samping rumah aku ini sudah tertutup rapat, tidak bisa ada jalan keluar lagi. Ini bisa dibuka lagi kalau mungkin suatu ketika orang tua aku sudah tidak ada, bisa dibuka lagi. Tapi untuk saat ini pintu ini harus tertutup rapat. Supaya apa? Supaya ibuku tidak bisa keluar, supaya dia hanya kalau berjalan-jalan itu di sekitar rumah aku aja. Tapi dia tidak paham. Jadi untuk gimana lagi ya, untuk menjelaskan pun susah ya. Jadi kadang ada tipe-tipe suami yang lebih suka mendengarkan suara orang lain, tetangganya yang menghasut dia, yang memberikan masukan-masukan seperti ini, kok pintu ditutup kayak gini-gini. Padahal pada waktu itu saya utamakan yang mana yang lebih saya butuhkan dulu. Yang ini yang saya butuhkan karena ibu saya itu sudah pikunnya itu sudah parah loh ya, karena sudah tidak ingat apa-apa. Anaknya pun terkadang dia sudah lupa sama aku, anaknya pun sudah terkadang lupa kayak gitu. Jadi ini yang membuat terkadang pasangan itu tidak harmonis kayak itu. Tapi di balik cerita kayak gitu ya, aku kan sudah punya anak gitu ya, anak aku itu satu, dan itu adalah yang aku menurut aku sekarang itu adalah disitulah pada cinta kasih kita kepada anak, itulah cinta sejati. Kalau semisal kita itu bekerja di Hongkong kayak gitu ya, kita bekerja di Hongkong gitu, kita ada manfaatnya. Anak kita itu suatu ketika akan mewarisi apa yang sudah kita upayakan. Terus contoh lagi adalah kalau kita semisal punya anak itu, kita itu akan ada, maksudnya kalau masa tua kita itu akan ada tempat kita untuk menggantungkan diri. Misalnya meskipun terkadang ada anak yang baik, ada yang anak yang nggak baik, tapi paling tidak kita itu sudah mendapatkan pahala dari merawat anak kita sendiri kayak gitu ya. Jadi pahala itu akan terus datang ketika kita itu berkorban untuk membesarkan anak. Itu yang saya lakukan saat ini. Jadi sejak anak saya itu lahir, dari sekarang sampai usianya itu hampir 10 tahun itu saya membesarkan sendiri, dan saya tidak pernah merasa terbebani. Karena saya selalu berpikirnya membesarkan anak adalah pahalanya besar. Meskipun itu saya lakukan sendirian kayak gitu ya. Terus di era digital ini yang paling sekarang itu lagi diburu-buru itu terkadang ya, kalau orang punya ini itu menjadi tolak ukur untuk orang itu bisa disebut kaya raya kayak gitu. Aku mau cerita di sini sedikit juga ya, karena sekalian aja gitu ya ceritanya. Jadi orang itu terkadang di luar sana itu berpikir itu ingin membeli kendaraan roda 4 yang sebagus-bagusnya, semahal-mahalnya. Kalian tahu nggak apa yang saya pikirkan kalau melihat berkaca pada mereka yang mereka yang orang banyak itu impikan. Kalau saya malah berpikir seperti ini, ya Tuhanku, kira-kira kendaraan apa yang bisa aku naiki untuk ke surga kelak? Kalian pernah nggak memberikan seperti itu? Kalau kendaraan dunia itu banyak loh, kendaraan dunia. Kalau kalian mencari semewah apapun, kalian mungkin bisa membelinya. Kalau kalian mengupayakan dengan jalan apapun. Tapi kalau saya, dalam hati kecil saya itu malah berpikir, ya Tuhan, kira-kira kendaraan apa yang bisa saya naikin untuk supaya saya sampai ke surga kayak gitu ya. Kalian pernah nggak memberikan seperti itu? Misalnya kita itu sebagai orang biasa, kita tidak perlu berpikiran terlalu muluk-muluk ya. Karena di sini kita bisa berkaca gitu ya. Kita mulai dari yang terkecil ya. Tuhan kita itu memberi kendaraan kita itu apa sih? Untuk berpindah dari satu tempat lain, dari sini ke sana, dari sana ke sini, dari sana ke sini, berputar atau mungkin berpindah-pindah ke tempat untuk mengunjungi saudara-saudaranya, kerabatnya, temannya, atau mungkin mengunjungi satu tempat ke tempat yang lainnya. Iya, itu adalah kaki kita. Misalnya kaki kita, oh itu terlalu jauh, kita bisa membeli sepeda, yaitu sepeda, misalnya sepeda biasa, itu sepeda yang di kayu itu juga bisa. Itu kalau kita mampunya beli itu ya bersyukur aja punya itu. Terus semisal ada lagi yang lebih jauh, kita bisa membeli motor gitu ya. Kita membeli motor, dan motor itu adalah di ekonomi yang standar ke bawah, menengah ke bawah, itu rata-rata semuanya punya. Dan kita itu tidak harus kayak mereka itu sedang membuat kayak sekumpulan orang-orang itu yang supaya disebut mewah kaya raya itu, mereka mengidam-idamkan. Banyak sekali orang itu menganggap kalau mobil itu adalah kendaraan yang mewah. Tapi kalau bagi saya ya, kalau saya semisal saya itu suka hidupnya sederhana gitu ya, saya malah takutnya itu kalau semisal kehidupan saya itu terpaku pada mencari materi saja, itu kayak gak tenang kayak gitu ya. Karena ada kehidupan selanjutnya yang akan kita jemput. Jadi kehidupan yang sekarang ini adalah masa-masa kita itu sedang
dalam ujian gitu ya. Ada kehidupan selanjutnya. Kalau agama lain itu tidak diajarkan. Inilah yang minusnya ya. Terkadang agama lain itu mengajarkan mereka itu untuk mencintai dunia. Mereka itu bakal berinkarnasi kayak gitu. Tapi kalau agama kepercayaanku tidak seperti itu ya. Mereka agamaku itu mengajarkan kita hidup sudah selesai ya selesai. Habis itu adalah menjemput masa di akhirat sana, hari pembalasan kayak gitu ya. Terus mereka itu ada yang mereka itu kayak saling apa itu saling mencari kemewahan di dunia itu ya. Mereka mencari kayak menjadikan simbol kalau sebuah mobil yang indah untuk mereka miliki itu adalah simbol dari kekayaan dunia. Kalau saya itu malah tidak berpikir seperti itu ya. Dari kecil saya itu sudah digembleng sama kemiskinan ya. Contohnya ya, waktu kecil ibu saya itu waktu remaja masih SD itu di rumah aku itu sudah mulai makannya itu sudah selang-seling gitu ya. Sudah ganti-ganti mulai dari nasi, dari jagung, dari ketela. Itu ditumbuk sama ibu aku. Jadi waktu kecil itu nggak enak banget. Jadi sewaktu saya remaja itu ikut orang itu makanan nasi itu saya mencari diri sendiri, mandiri itu sudah enak banget. Terus menanjak ke kerja di pabrik itu juga lumayan, terus ke luar negeri. Itulah pokok pekerjaan saya itu waktu ke luar negeri itu mendapatkan yang lebih bagus kayak gitu. Setelah itu pulang punya anak baru saya tahu lebih luas tentang arti kehidupan gitu ya. Jadi intinya di sini untuk kalian yang mengejar kemewahan dunia, kalau kalian itu beragama sama kayak aku ini ya, kalian ingat dulu, kalau belajar agama itu jangan kepada sesama muslim, jangan kepada sesama orang yang beragama sama, tapi belajarlah kepada yang pokok orang yang mengajarkannya, yaitu siapa? Nabi terakhir kita. Kepada dialah kita berkaca. Karena aku pernah dengar satu cerita ya, dan ini benar-benar aku ingat dalam hati, oh ternyata memang seperti itu, alasannya itu ternyata memang seperti itu. Jadi seperti ini, ada orang yang itu meneliti satu buku itu ya, dia ingin mencari kelemahan agama aku ini. Dia ingin mencari kelemahan agama aku, dan dia itu bertanya ke satu guru lain, misalnya kiai gitu ya, di Arab, di Turki, di mana-mana dia itu bertanya, dan pada akhirnya dia itu malah jadi mu'alaf. Kalian tahu kenapa dia jadi mu'alaf? Jadi pada satu buku-buku yang dia baca itu dia membaca, ternyata memang benar kalau kita ingin belajar suatu agama itu jangan belajar kepada kaumnya, tapi belajarlah kepada siapa yang membawakannya. Jadi kepada siapa? Kalian tahu kan? Jadi agama ini dulu diturunkan oleh Nabi kita yang besar Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu belajarlah kepada sikap-sikap baik mereka, dia sifat-sifat dia, bagaimana dia memperlakukan kerabat-kerabatnya, teman-temannya, istri-istrinya, anak-anaknya. Kalian tahu? Ada orang yang bilang, kenapa ujian ini begitu berat kepadaku? Jangankan kita ya sebagai manusia biasa ya, orang dulu Nabi pun dikasih ujian. Jadi kalau kita manusia biasa masih mengeluhkan, bagaimana dengan Nabi kita yang dulu itu? Dia itu juga diuji, tapi lihatlah, berkaca pada dia itu, bagaimana cara dia itu bersabar, bagaimana dia itu tetap ridho dengan ketentuan yang Tuhan dia itu lakukan gitu. Jadi kehidupan saya itu sejak kecil kayak itu ya, saya sudah belajar itu hidup itu adalah ikhlas, dan ikhlas itu sudah sampai di mana tahap ikhlas kalian? Oh ya, di sini aku mau cerita sedikit ya, masih ada 5 menit. Ikhlas itu ada tingkatannya ya. Semisal kalian itu disakiti orang kayak gitu, ikhlas kalian itu sudah sampai di tahap yang mana? Yang pertama itu biasanya ikhlasnya itu kalau misalnya kita disakitin orang gitu ya, kita ingin sekali membalas dendam, karena kata sebenarnya kalau orang disakiti orang dan membalas itu keduanya nanti itu adalah masuk neraka. Membalas dendam itu sudah dari dulu itu ketentuannya seperti itu menurut ajaran saya ini ya. Terus ada satu lagi adalah ikhlas dan tidak mau berbuat apa-apa, jadi dia diam aja, mau diapa-apakan itu diam aja. Yang ikhlas ini akan masuk surga, yang menzolimi ini akan masuk neraka, katanya seperti itu ya, ajarannya seperti itu. Terus ada lagi ikhlas yang ikhlas yang diam aja kayak itu. Terus kalau saya gimana, ikhlas yang sampai mana? Saya sudah sampai pada ikhlas yang seperti ini ya. Mungkin kalian agak, wah kok begitu ya, aku baru lihat seperti itu.
memang ada ya gitu. Jadi kalian boleh berpikir mungkin ini ada, mungkin ini pernah terbesit di pemikiran kalian atau mungkin juga tidak. Misalnya seperti ini ya. Satu contoh yang saya lakukan saat ini ya. Contohnya, saya misalnya itu disakitin orang kayak gitu, kayak ditipu kayak gitu ya. Terus ditipu itu keikhlasan saya sudah sampai tahap mana? Yang pertama itu saya tidak mengapa-ngapakan orang yang menipu saya. Saya diam aja. Saya tetap ridho kalau ini memang sudah yang Tuhan itu tetapkan untuk aku. Dan yang kedua itu adalah ridho yang lebih tinggi lagi. Jadi aku malah mendoakan, semoga saja orang yang menipu aku itu lancar semua dalam menipunya. Kenapa aku berdoa seperti ini? Jadi pada suatu kelak nanti terkadang aku membayangkan begini ya. Orang yang sudah menipu saya itu akan bertanya pada Tuhan, Tuhanku, kalau perbuatanku jahat ini, kenapa aku kok selalu lancar saja dalam melakukannya? Kenapa kalau memang perbuatan aku ini jahat, kenapa aku selalu berhasil dalam menipu orang? Aku ingin menjadi saksi waktu si penipu itu bertanya kepada Tuhan, kenapa dia dalam menipu orang itu kok selalu maksudnya lancar-lancar saja. Aku ingin sekali mendengar Tuhan itu bicara seperti ini, karena ada satu orang yang pernah kamu zolimi mendoakan kamu seperti ini. Ya Tuhan, orang yang menzolimi aku itu sebenarnya aku sangat tidak menyukai perbuatannya. Tapi Tuhan, tolong lancarkanlah setiap usaha dia untuk menipu banyak orang, supaya kelak aku menjadi supaya kalau aku itu menjadi salah satu orang yang melihat perubahan, melihat perbuatan dia itu, dan melihat dia itu menangis sejadi-jadinya karena merasa telah menjadi orang yang paling merugi saat hidup di dunia. Aku ingat seperti itu. Jadi aku malah itu, kalau dia itu memang tidak bertobat, dan aku mendoakan itu kalau memang orang itu tidak bertobat dan meminta maaf ke aku dengan secepat-cepatnya, maka doa yang ini aku berharap sama Tuhan itu dikabulkan. Jadi aku mendoakan orang yang pernah berbuat zalim ke aku itu lancar dalam usaha menipunya, supaya semakin banyak dosa-dosanya dan semakin dia itu tanpa disap langsung masuk ke neraka seperti itu. Jadi aku orangnya itu kalau disakitin orang itu aku lebih baik diam saja, aku tidak membalas, karena aku sadar sendiri ya kalau aku melakukan balas dendam, keduanya ini akan masuk ke neraka. Tapi kalau aku diam saja, aku tidak mau membalas dendam, aku tidak mau membuat perbuatan yang bisa membalaskan sakit hatiku ke dia, itu seolah-olah aku apa bedanya aku sama dia kayak gitu. Jadi aku lebih baik diam. Kalau sudah tingkat ikhlasku sudah semakin tinggi, aku malah mendoakan dia, semoga dia itu melancarkan semua penipuannya dan tanpa hambatan. Semoga saja dia itu menjadi manusia yang paling merugi di dunia ini, karena sudah berbuat menipu orang dan tidak bertobat selama nafas dia itu masih di kandung badan, seperti itu ya. Next aku lanjut videonya dengan lainnya ya.